Baik, jumpa lagi dengan Sir untuk pembelajaran PJOK. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang materi senam lantai untuk kelas 6 SD. Nah, sebelumnya pengertian senam lantai harus kita bahas terlebih dahulu. Apa sih senam lantai itu? Nah, senam lantai adalah salah satu senam yang dilakukan di lantai dengan beralaskan matras. Anak-anak Sir sudah tahu matras ya, sudah pernah kita bahas di waktu kalian datang ke sekolah saat kita masih tatap muka sebelum pandemi. Nah, kemudian gerak dominan pada senam lantai adalah seperti berikut, yaitu gerak bertumpu, gerak bergantung, ada keseimbangan, juga ada berpindah, juga ada putaran, kemudian ayunan, lalu tolakan, kemudian melayang, dan juga mendarat. Nah, kali ini banyak yang harus kita bahas. Berpindah, putaran, ayunan, tolakan, mendarat, semua akan kita bahas dan kita lakukan dalam beberapa gerakan. Berikut adalah gerakan-gerakannya. Yang pertama adalah gerakan guling ke depan seperti pada gambar. Waduh, gerakan guling ke depan. Nah, juga ada gerakan meroda. Bagaimana cara melakukannya, Sir? Nah, sebelum itu kita harus tahu penjelasan gerak guling ke depan terlebih dahulu. Gerakan guling depan adalah gerakan mengguling atau menggelinding ke depan membulat. Secara membulat, tubuh kamu membulat seperti gambar di samping penjelasan, seperti gambar berikut. Oke. Nah, yang kedua, gerak guling ke belakang bagaimana, Sir? Nah, pengertiannya adalah gerakan guling depan. Oh, salah ya. Gerakan guling belakang maksudnya ya. Gerakan guling belakang adalah gerakan membulat secara terbalik dari guling depan. Jadi kebalikan dari guling depan ya. Jadi kamu membalik ke belakang seperti pada gambar berikut, tapi dengan posisi membulat juga. Oke, kemudian ada gerakan meroda. Suatu gerakan ke samping di mana pada suatu saat bertumpu atas kedua tangan dengan kaki terbuka lebar. Jadi kita bertumpu pada tangan ya sebentar. Saat kamu berputar meroda, tangan kamu yang menumpu badan kamu agar kamu tidak jatuh. Kemudian mendarat lagi kaki kamu ke matras untuk langsung berdiri. Nah, langkah-langkah melakukan gerakan guling depan. Ini yang pertama kita bahas. Sikap awal jongkok, kedua kaki rapat, letakkan lutut ke dada, kedua tangan menumpu di depan ujung kaki kira-kira 40 cm. Kemudian bengkokkan kedua tangan, letakkan pundak pada matras dengan menundukkan kepala dan dagu sampai ke dada. Dagunya sampai ke dada ya, biar leher kamu tidak sakit. Jadi yang mendarat pada matras itu adalah pundak kamu. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan melakukan gerakan berguling ke depan. Ini adalah penjelasannya. Kemudian ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Teruskan gerakan sampai posisi berdiri. Itu adalah langkah-langkah melakukan Kemudian yang kedua, langkah-langkah melakukan gerakan guling ke belakang. Yang pertama, sikap awal dalam posisi jongkok, kedua tangan ditekuk dan telapak tangan di atas bahu menghadap ke atas dan kaki sedikit rapat. Kepala ditundukkan, kemudian kaki menolak ke belakang. Pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan siap untuk menolak. Kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh tangan menolak kuat. Kemudian kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di atas matras ke sikap jongkok. Nah, begini ya gambar gerakannya. Contoh aktivitas pembelajaran gerak guling ke belakang.
gerakan meroda. Ini adalah contoh gambar gerak meroda. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Badan berdiri tegap menghadap menyamping arah gerakan. Posisi kaki dibuka selebar bahu dan kedua tangan diangkat ke atas dan dibuka lebar menyerupai huruf V. Seperti huruf V ya, lihat pada gambar ya. Kemudian jatuhkan badan ke kanan hingga tangan kanan menyentuh matras dan tangan kiri menghadap lurus ke atas. Lanjutkan menjatuhkan badan ke kanan hingga tangan kiri menyentuh matras di sebelah tangan kanan. Kaki kiri diangkat ke atas bersamaan dengan gerakan tangan kiri jatuh ke matras. Diikuti dengan gerakan kaki kanan diangkat ke atas hingga posisi badan terbalik dengan kedua tangan menjadi tumpuan. Kemudian jatuhkan badan ke kanan hingga kaki kiri menyentuh matras, diikuti gerakan tangan kanan diangkat ke atas. Kemudian jatuhkan kaki kanan ke matras, diikuti gerakan tangan kiri diangkat ke atas hingga posisi badan kembali ke posisi berdiri.